Shalom, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah PWGT pada sore hari ini, malam hari ini, yang terjadwal dalam jadwal pelayanan PWGT Gereja Toraja Jemaat Masale adalah Nyonya Since Erna El Manguma dan Nyonya Marta P. Dudung. Untuk itu, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Firman Allah, jayalah.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hari lamanya. Kami boleh melakukan segala kegiatan-kegiatan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh dipersekutukan, memuji dan memuliakan nama-Mu, khususnya melalui ibadah PWGT, bersama dengan keluarga Nyonya Since Erna El Manguma dan keluarga Nyonya Marta Pedudung. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, kami boleh pahami, kami boleh renungkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kiranya memampukan kami untuk melakukannya. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, saya persiapkan dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini, dan nats perenungan kita ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini, mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Ibu-ibu PWGT, segenap sidang jemaat, dan seluruh pendengar pada malam hari ini, mengampuni adalah kata yang sudah lazim kita ucapkan, sudah lazim kita dengar. Dan kita semua tahu bahwa mengampuni adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita, melupakan kesalahannya, mau berdamai dan berelasi kembali dengan orang yang pernah menyakiti kita, tanpa kita mengingat-ingat kembali kesalahan yang pernah diperbuat kepada kita. Ya, itulah mengampuni. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tanpa kita mau mengingat-ingat kembali, tanpa kita mau mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang diperbuat orang itu kepada kita. Nah, pada malam hari ini kita mendengarkan kembali bagaimana percakapan Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai 7 kalikah saya harus mengampuni? 7 kali adalah angka yang sempurna. Kita sering mendengarkan bahwa, bahkan mendengar ucapan yang mengatakan begini, seandainya baru 1 kali dia melakukan kesalahan atau 2 kali, saya akan mengampuni, tapi ini sudah 3 kali. Petrus bertanya, sampai 7 kalikah? Kadang-kadang kita hanya mampu sampai 2 kali. Ketiga kalinya kita sulit untuk mengampuni. Tetapi Petrus katakan, sampai 7 kalikah saya harus mengampuni? Sebenarnya sudah sempurna. Tetapi Tuhan Yesus katakan tidak, sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahwa tidak terbatas. Pengampunan itu tidak dibatasi oleh jumlah berapa kali. Tidak dibatasi seberapa banyak kita mengampuni. Kita tidak perlu menghitung berapa kali orang melakukan kesalahan kepada kita, tetapi kesiapan kita untuk memberikan pengampunan dengan segenap hati. Ya, seperti pembacaan kita pada malam hari ini, mengampuni dengan segenap hati. Ibu-ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjelaskan tentang pengampunan di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan, tentang seorang yang berhutang kepada tuannya. Lalu kemudian tuannya memberi pengampunan kepadanya. Tetapi ketika dia diberi pengampunan, orang ini juga berjumpa dengan orang yang berutang dengan dia. Tetapi ternyata dia tidak bisa memperlakukan apa yang telah diterima dari tuannya. Ia kemudian mencekik orang yang berhutang kepadanya dan menjebloskan ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Teman-temannya prihatin melihat apa yang diperbuat orang ini kepada temannya, lalu melaporkan kepada tuannya, dan tuannya menjadi marah. Ya. Lalu kemudian tuannya memanggil dia, dan ternyata ia menerima hukuman dari apa yang dia perbuat. Nah, di sini Yesus menjelaskan bahwa ketika kita sudah menerima pengampunan,
maka kita pun wajib untuk memberikan pengampunan. Ya, dalam bacaan tadi dikatakan, ya, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ketika kita mengampuni, kita harus memberikan pengampunan dengan segenap hati, karena kita pun sudah diberikan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, kita akan dihitung sebagai hamba yang jahat jikalau kita tidak bisa memberikan pengampunan. Ya, kita melihat tadi bagaimana Tuhan itu menegur hamba itu dan mengatakan, hai hamba yang jahat. Jadi ketika kita tidak bisa memberikan pengampunan, maka kita akan terhitung orang-orang yang jahat. Ya, itu menurut bacaan kita pada malam hari ini. Dan saya kira kita semua tidak menginginkan kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang jahat. Kita masuk dalam orang-orang kategori yang tidak akan layak hidup dalam kerajaan surga. Tetapi kita menginginkan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita sangat sulit untuk memberikan pengampunan? Ada banyak alasan sehingga kita sulit untuk memberikan pengampunan. Karena kita melihat bahwa orang tersebut tidak layak untuk kita ampuni karena kesalahannya terlalu besar, terlalu berat untuk dimaafkan. Ya. Sehingga menimbulkan luka batin yang sulit kita lupakan. Ya, itu alasan-alasan yang sering kita kemukakan. Terlalu sakit hatiku. Seandainya kesalahannya kecil-kecil saja saya akan memaafkannya. Tetapi sungguh terlalu besar, sulit untuk dilupakan. Nah, apakah Tuhan memperhitungkan seberapa besar kesalahan kita? Ini menjadi pertanyaan kembali kepada kita. Kemudian alasan lain, kita takut mengalami bahwa kejadian itu akan sering terulang ketika orang itu kita ampuni. Nakalan naibangmo. Nanti kebiasaan kalau terus-menerus kita memberikan pengampunan. Nanti terbiasa. Ya. Sehingga kita katakan tidak usah. Kebiasaan dia kalau diampuni terus, dimaafkan terus. Biarkan saja begitu. Nah, kemudian alasan lain yang sering kita kemukakan adalah kita berpikir bahwa orang lain akan memandang rendah kita ketika kita mau memaafkan orang yang sudah merendahkan kita. Harga diri. Merasa kita direndahkan ketika kita yang merasa benar ini harus datang meminta maaf dan memberikan pengampunan kepada orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Itulah beberapa alasan yang sering kita kemukakan dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan memberi 1000 alasan ketika kita datang kepadanya meminta ampun? Sebesar apa kesalahan kita? Saya kira Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Tuhan selalu siap mengampuni kita asalkan kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan hal demikian kita lakukan kepada orang lain, kepada siapa saja, terutama dalam keluarga kita. Bagaimana kita orang tua, ya, selalu siap mengampuni kesalahan anak-anak kita. Ya, ini kasih orang tua ya. Sebesar apapun kesalahan anak-anak kita, kasih sayang kita tidak pernah redup. Rasa cinta kita membuat kita selalu siap memberikan pengampunan. Kita selalu siap menyayangi mereka, mengasihi mereka, memberikan kebutuhan mereka. Sekalipun kita melihat bahwa ada begitu banyak kesalahan yang diperbuat oleh anak-anak kita. Begitu juga dengan Tuhan. Ia tidak pernah menghitung-hitung segala kesalahan kita. Mengampuni harus kita nyatakan dalam kehidupan sebagai suami istri. Ya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hubungan sebagai suami istri, kadangkala kita juga melakukan kesalahan-kesalahan. Kita melihat kesalahan yang diperbuat oleh pasangan kita, mungkin pasangan kita juga melihat kesalahan-kesalahan kita begitu banyak. Ya. Tetapi haruskah kita berhitung-hitung, kau sudah berapa kali berbuat salah kepada saya? Kalau terus kita menghitung-hitung, maka tidak akan pernah berhenti permasalahan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau mengampuni dengan segenap hati kita, mau melupakan setiap kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan suami kita, maka saya percaya keluarga kita akan langgeng, kita akan bisa menikmati hidup dengan sukacita, kita bisa bahagia bersama, bisa menata kehidupan kita bersama. Demikian sebaliknya, kalau kita selalu memperhitung-hitungkan kesalahan pasangan kita, mengingat-ingat, maka akan sulit kita membina rumah tangga kita dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih keuntungan kita ketika kita memberikan pengampunan? Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Keuntungannya ketika kita jatuh, tersandung, berbuat dosa, maka ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan siap mengampuni kita. Demikian sebaliknya, ketika kita tidak mampu, tidak mau memberikan pengampunan, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Itu berarti bahwa pengampunan itu adalah wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengampuni siapapun yang bersalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan ini kita menjadikan pengampunan itu sebagai sesuatu kewajiban dalam kehidupan kita setiap saat. Dan bagaimanakah sehingga kita dapat memberikan pengampunan? Supaya kita mampu memberikan pengampunan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan kembali diingatkan siapa sih diri kita ini. Kita juga adalah orang yang lemah, punya begitu banyak kekurangan. Kita butuh pengampunan dari orang lain, kita juga butuh pengampunan dari Tuhan. Karena itu, marilah dalam kehidupan ini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita dimampukan untuk memberikan pengampunan dengan segenap hati. Sebab pengampunan dengan segenap hati akan memampukan kita untuk melupakan semua kesalahan yang diperbuat orang lain terhadap diri kita. Kita bisa melupakan sakit hati kita, kekecewaan kita, dan luka batin kita ketika kita sudah mampu datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan kita akan dimampukan untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, karena itu milikilah pengampunan dalam hidup ini, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Berikanlah pengampunan dengan tidak terbatas, sehingga kita pun akan memperoleh pengampunan yang sama dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, kita sudah menikmati firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Kekasih pada sore malam hari ini. Dan saatnya kita untuk bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan firman pada malam ini, kita akan
bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Mazmur 119 ayat 108 mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, yang senantiasa mengampuni segala salah dan dosa kami. Dan bersyukur kami atas firman-Mu yang hendak mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Kami tetap diampuni dan disebut sebagai ahli waris dari kerajaan-Mu. Hal ini pun harus kami lakukan dalam kehidupan kami, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini akan terus menuntun setiap kami di dalam menjalani kehidupan, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia yang kehilangan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan meneguhkan firman-Mu bagi keluarga-keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman. Hamba berdoa bagi keluarga kekasih Nyonya Marta Pedudung. Engkau tahu Tuhan akan perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan bagi kekasih kami di tengah-tengah mengemban tanggung jawab rangkap selaku orang tua tunggal di tengah keluarga. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau setia untuk mendampinginya. Engkau setia untuk tetap ada bersamanya. Engkau akan memberi kuat dan sehat kepadanya untuk menikmati kehidupan anugerah-Mu, untuk tetap mengisi masa tuanya dengan penuh sukacita, dan melakukan apapun yang bisa ia lakukan, bisa ia kerjakan, sehingga ia mendapatkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan ini dan demi hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau lapangkan jalan baginya
untuk menikmati kehidupan ke depan yang penuh damai dan sejahtera, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Memberkati anak-anak anugerah-Mu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing. Diberkatilah setiap jerih lelah mereka, agar mereka memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Pun demikian cucu-cucu anugerah Tuhan, dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka Tuhan berkati, agar mereka tetap menikmati sejahtera-Mu, mengalami pertumbuhan yang baik fisik dan rohani, sehingga kelak mereka menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Ibu Since Erna Lamba Manguma. Tuhan, Engkau tahu akan harapannya, akan kerinduannya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik hari-hari ke depan. Karena itu ke dalam tangan kuasa-Mu, hamba pertaruhkan kehidupan kekasih kami. Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan meneguhkan dia, Tuhan yang akan menjaga dan memelihara dia, menjauhkan dari segala mara bahaya, sehingga ia tetap setia, kuat di dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan masyarakat, sebagai aparatur sipil negara, sebagai teman sekerja di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa untuk kelanjutan jenjang karir dari kekasih kami Ibu Erna. Mari Tuhan, Engkau lapangkan jalan baginya, sebab ketika Engkau membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat merintanginya. Ketika Engkau membuka pintu keberhasilan kepadanya, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk rencana pada pagi besok berangkat ke Tanah Luwu dalam tugas dan pekerjaan dari kantor. Mari Engkau tetap menopang rencananya, kehidupannya, perjalanannya, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga semua itu dapat dijalani dengan baik, dan Tuhan akan kembalikan dia dengan tidak kekurangan satu apapun, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan bersama, maupun di tengah-tengah pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan rumah tangganya, khususnya bagi suami kekasih Bapak Victor Manguma. Hamba berdoa, kiranya tangan Tuhan menopang kehidupan hamba-Mu. Ia sering dalam kelemahan tubuh, tetapi hamba percaya Engkau tidak meninggalkan dia. Karena itu kiranya Engkau yang akan mengaruniakan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga ia mampu untuk mengangkat semua tanggung jawabnya, baik selaku kepala keluarga, mengelola pekerjaan dan usahanya, bahkan selaku teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat Masale, sehingga hamba-Mu tetap bersuka cita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi anak kekasih Rian dalam tahap-tahap terakhir penyelesaian pendidikannya. Engkau kiranya memberkati dia dengan kuat dan sehat badani, bahkan hikmat dan akal budi, sehingga dengan pertolongan Tuhan ia dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dan semua itu akan melahirkan sukacita, pengucapan syukur akan dinyatakan di hadapan-Mu. Pun demikian buat anak kekasih Depin, Tuhan perlengkapi dia dengan kuat dan sehat. Engkau memperlengkapi dia dengan akal budi dan kepandaian, sehingga ia pun dapat meraih cita-citanya, meraih masa depannya, dan menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga.
Hamba berdoa untuk orang tua kedua belah pihak dalam masa tua mereka. Diberkatilah kehidupan mereka, ditopanglah oleh kuasa Tuhan, teristimewa di tengah-tengah situasi kondisi pandemi virus corona. Mari Tuhan, Engkau selamatkan mereka, lapangkan jalan bagi mereka untuk menikmati kebahagiaan sukacita, menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Engkau memberkati seluruh umat-Mu di jemaat Masale, kaum ibu, dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Diberkatilah setiap harapan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, pasangan mereka, anak-anak cucu mereka diberkati. Diberkatilah kiranya persembahan umat-Mu, biarlah semua ini dapat dikelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum wanita. Memberkati pengurus PWGT dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Memberkati hamba-Mu Ibu Saprina di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Pun demikian di tengah-tengah keluarga, dalam segala harapan dan kerinduan bersama dengan suami untuk menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak karunia-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah anak-anaknya sehingga mereka boleh meraih hidup dan masa depannya. Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, memperlengkapi dengan hikmat agar hamba-Mu dapat mengemban tanggung jawab di tengah-tengah jemaat ini dengan baik. Memberkati istri hamba-Mu agar ia tetap setia di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, teristimewa di dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Masale. Memberkati anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu, seluruh kaum keluarga hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu ada melingkupi mereka. Diberkatilah kekasih kami Vina, pun demikian Cali dan Nando dalam kebersamaan untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita tutup ibadah kita menanti berkat-Nya dengan melakukan sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setu. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih khusus seluruh kaum ibu yang diberkati dan dirahmati Tuhan, teristimewa bagi keluarga Nyonya Since Erna Lambak Manguma dan keluarga Nyonya Marta Pedudung. Teruslah jalankan dan jalani hidupmu dengan takut akan Tuhan. Letakkan seluruh pengharapanmu hanya di bawah kuasa-Nya. Percayalah, Ia yang mengendalikan kehidupan,
Ia juga yang memberi apa yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok pukul 19.00 kita akan melakukan renungan dan doa malam. Dan renungan dan doa malam pada hari esok akan didedikasikan buat saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Diucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan firman pada malam hari ini, yaitu keluarga Nyonya Since Erna L. Manguma dan keluarga Nyonya Marta P. Dudung. Dan juga terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada Nyonya Hermiati Delima dan Bapak Pendeta Joni Delima untuk pelayanan firman dan pelayanannya pada malam hari ini. Juga kepada kekasih kami Cali dan Nando dan Vina sebagai tim multimedia diucapkan terima kasih. Dan demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.